وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk orang sakit. An Aisyah diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau idashtakal insanu syai'a apabila mengadu siapa al-insanu manusia asyai'a tentang sesuatu minhu darinya au kanat bihi qorhatun atau ada padanya qorhatun luka ya, au jurhun ya atau luka maksudnya sakit atau luka. Qala maka bersabda siapa an-nabiyyu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Qala maka bersabda siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi dengan jari telunjuknya hakadha demikian begini hakadha begini wa wada'a Sufyan sababatahu bil ard dan meletakkan siapa Sufyan meletakkan sababatahu jari telunjuknya bil ardi di ke arah bumi atau ke tanah. Summa rafa'aha kemudian dia mengangkat jari telunjuknya itu bismillahi dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biidni rabbina. Itu doanya ya.
Jadi kemudian jari telunjuknya ke tanah dan diludahi sedikit, kemudian diusapkan ke tempat yang sakit sambil berdoa, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yashfa saqimuna biidzni rabbina liyushfa bihi saqimuna biidzni rabbina. Dengan nama Allah, dengan tanah kami ludah sebagian tanah kami, dengan tanah kami ludah sebagian tanah kami, semoga disembuhkan orang yang sakit ini atas izin Tuhan kami, yaitu Allah. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Pakai jari telunjuk, ambil tanah yang bersih, jangan tanah yang sembarangan, tanah yang bersih. Terus dikasih ludah, jangan banyak-banyak, jangan gitu. Kasih ludah dikit itu. Terus bacakan doa ini, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidzni rabbina. Terus diusapkan di daerah orang yang sakit itu. Saya ulang, ambil bagian bumi yang bersih ya, colek ini, terus kasih ludah gini aja, jangan hok tuh. Tuh, terus kita bacakan doa itu, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidzni rabbina. Saya juga nggak hafal ini. Kalau mau dihafalkan bagus ini. Nah, diusapkan kemana? Ke tempat di mana dia sakit itu. Allahu Akbar. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Biasanya ini para ulama itu kalau perihal yang begini-begini ini, kadang ada yang berpendapat ini khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW, karena ini babnya bab mukjizat. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada ulama yang lain biasanya berpendapat enggak, ini umum, selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan berarti ini umum. Nah, ini termasuk yang bisa kita pakai untuk ruqyah. Saya ulang, ambil bagian bumi yang bersih, terus dikit aja, tuh, jangan apa sih, kok, tuh, bacakan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidzni rabbina. Diusapkan atau dioleskan ke daerah yang sakit. Ya, itu ruqyah namanya. Sebenarnya kalau kata para ulama, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa pengobatan yang paling kuno itu ya ruqyah itu. Pengobatan yang paling kuno itu ruqyah. Ruqyah itu dari kata ruqa, artinya jampe-jampe. Artinya apa? Jampe-jampe. Suwuk. Nah, suwuk atau jampe-jampe. Mantra-mantra. Ini doa yang paling kuno. Nah, hanya kemudian begitu Islam datang atau ketika para nabi hadir, ruqyah itu dibagi dua secara umum. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kedua, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Tentu yang kedua enggak boleh ya. Kalau yang pertama itu justru yang benar. Secara prinsip yang syar'i itu yang dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat terpercaya, para sahabat Nabi atau dari salafus soleh lah. Itu umumnya adalah ruqyah syar'iyah namanya. Namun ada satu hal yang menarik. Ini menarik ini. Saya baca dalam fikih sunnah yang kitab kita itu, kitab ini. Nanti insyaallah ketemu atau sudah, saya lupa. Di bab tentang ruqyah nanti ada itu.
Hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Ketika Nabi mengajari ruqyah kayak gini nih, ada sebagian sahabat yang bertanya, saya ulang, hadisnya Sahih Muslim. Sahih hadisnya. Ya Rasulullah, dulu kami ketika di masa jahiliyah juga meruqyah. Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Boleh enggak ruqyah di masa jahiliyah itu kita pakai? Boleh enggak ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Coba tunjukkan ke saya. Bagaimana bentuk ruqyahnya? Ditunjukkan ke Nabi beberapa ruqyahnya para sahabat di masa jahiliyah itu. Terus di dalam hadis itu Nabi bersabda, silakan tidak apa-apa dipakai asal tidak mengandung kesyirikan, kata Nabi. Silakan dipakai ruqyah di masa jahiliyah itu selama tidak mengandung kesyirikan. Ini stempel dari Nabi yang membolehkan kita menggunakan ruqyah sesuai dengan tradisi masyarakat kita selama isinya tidak mengandung kesyirikan. Kalau di Jawa itu yang versi-versi agak-agak Islami itu tombo teko loro lunga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tombo teko loro lunga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Obat datang, penyakit pergi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ada lagi Allahumma caspleng. Tapi minta sama Allah, caspleng itu manjur ya. Allahumma caspleng. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Allah walik grembyang, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ono angel, ono gampang. Orang dulu itu. Aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak. Tunggak pencolane gagak, gak ono apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Orang dulu itu macam-macam. Loh, Ustaz kok tahu saya orang Jawa? Boleh apa boleh? Jawabannya, selama tidak mengandung kesyirikan maka tidak apa-apa. Tapi ini hadisnya Sahih Muslim, nanti bisa dicek dalam fikih sunnah. Orang tua kita dulu itu nggak bisa bilang ya hayy ya qayyum, bisanya yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu itu. Dulu aslinya ya hayyu ya qayyum. Cuman maksud saya gini, ya kan kita alhamdulillah sudah ngaji kan, udah ngerti ayat kursi, udah ngerti bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa samil alim, udah bisa baca alam nasrah, bisa al-falaq an-nas ya itu sudah lebih dari cukup insyaallah. Ngaten nggih? Itu sudah lebih dari cukup. Cuman saya cerita ini supaya panjenengan dan saya juga ini tidak mudah menyalahkan apalagi sampai mengkafirkan orang yang mungkin masih menggunakan mantra-mantra nenek buyut terdahulu selama itu tidak mengandung kesyirikan loh ya. Nah, kalau sudah mengandung kesyirikan maka tidak boleh. Amatek aciku semar mesem, amatek acikus jaran goyang. Nah, ini kalau udah mulai berbau-bau pelet, lintrik dan mas lain tidak boleh, udah santet dan lain sebagainya udah nggak boleh. Kenapa? Karena ini hubungannya kerjasama dengan setan nantinya. Pokoknya sifatnya sihir udah nggak boleh. Pokoknya mengandung unsur kesyirikan tidak boleh sudah. Allahu Akbar. Saya ulang ya, ini saya beritahukan supaya kita ini nggak gampang menyalahkan orang, walaupun insya Allah kita mencukupkan dengan apa yang dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dari para sahabat dan salafus soleh atau dari ulama-ulama yang terpercaya. Itu sudah cukup insya Allah itu. Bahkan yang dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah lebih dari cukup kalau kita mau betul-betul mengamalkan. Itu seperti itu. Cuman barangkali kita ketemu dengan sebagian orang yang masih begitu, kita tinggal lihat kata-katanya apa. Kalau kata-katanya tidak mengandung unsur kesyirikan ya tidak apa-apa.
Tapi kalau mengandung unsur kesyirikan harus kita ingatkan jangan sampai menggunakan ruqyah yang sifatnya syirkiyah itu. Yang kedua, ruqyah syariah itu cirinya apa? Disuarakan biasanya ruqyah syariah itu. Jadi misalnya jenengan datang ke orang yang ruqyah syariah itu bacaannya diperdengarkan. Misal dia baca Fatihah, baca ayat kursi diperdengarkan, baca sholawat diperdengarkan. Jadi sehingga orang yang diruqyah itu tidak ragu-ragu gitu, tidak ragu-ragu. Oh ini ruqyahnya bener ini, baca Al-Quran, baca doa-doa yang mintanya sama Allah, bener berarti. Nah gitu. Allah. Kalau doanya gini, nanti yang diruqyah ragu-ragu. Misalnya jangan datang seseorang ruqyahnya gini. Yang diruqyah ragu-ragu ini mau coba iki. Kayak mantra-mantra yang enggak bener ini takutnya. Nah, untuk menghilangkan syak itu, maka biasanya ruqyah syariah itu biasanya diperdengarkan. Jadi umumnya ruqyah syariah itu diperdengarkan. Jadi memang bacaannya aman gitu, enggak ada masalah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan ayat kursi misalnya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dibacakan. Dibacakan akhir surah Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dan seterusnya misalnya. Dibacakan dan diperdengarkan dan orang tahu bacaannya sehingga yang diruqyah itu enggak was-was. Oh, saya dibacakan bacaan Al-Qur'an rupanya. Enggak ragu. Tapi kalau coba gini. Akhirnya yang diruqyah itu ragu-ragu. Nah, ini mau coba tombahi. Nah, ngeten nggih. Jadi ruqyah syariah itu biasanya diperdengarkan. Dan ruqyah ini bisa oleh diri kita sendiri. Tidak harus mengandalkan orang lain. Bahkan kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu diantaranya adalah tidak minta diruqyah. Ini para ulama ketika menjelaskan hadis ini itu berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ya memang tidak pernah minta diruqyah walaupun syariah. Karena orang yang masih minta diruqyah berarti dia tawakalnya sama Allah kurang, dia masih ngandelin orang berarti gitu. Karena orang yang tawakalnya sama Allah kuat, dia akan berusaha meruqyah dirinya sendiri gitu. Nah, saya secara pribadi itu sering kalau diminta tolong orang ruqyah itu saya bilang, wah saya nggak ahlinya. Kalau mau saya ajari ini baca sendiri, saya bilang. Silakan baca sendiri. Meruqyah diri sendiri. Itu mujahadahnya ada. Tapi kalau ngandelin orang berarti kan mujahadahnya kurang, tawakalnya kurang kata ulama. Walaupun nanti ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak minta diruqyah itu maksudnya ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Ngoten nggih? Nah, itu diantaranya itu. Saya ulang, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim ini jari telunjuk diusapkan ke bumi, ke bagian tanah yang bersih yang suci ya. Terus diludahi dikit, dibacakan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Diusapkan ke yang sakit itu. Sakit. Apa ya? Ngoten. Biar ini diantara usaha dan harus yakin. Kalau nggak yakin biasanya nggak ngefek. Kalau di MRT itu ada istilah wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau enggak yakin enggak bermanfaat. Jadi harus yakin. Harus yakin. Oh enggak mempan Ustaz, kurang yakin berarti. Yang membedakan ruqyah itu manjur dan tidak manjur itu diantaranya keyakinan itu. Dulu saya pernah tahu ada seorang ustadz, tapi udah wafat beliau ya. Kalau ada orang minta diruqyah itu, beliau praktisi ruqyah beliau. Ada orang minta diruqyah, orang datang baru baca
Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillah aja, itu udah qadarullah selesai. Misalnya kesurupan selesai, kalau sakit dengan izin Allah ya. Yang sakit-sakit yang non medis ya, itu dengan izin Allah ya selesai gitu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu baru baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca ayat ruqyahnya belum. Tapi sudah wafat beliau. Andai kan masih ada lumayan itu. Insyaallah. Tapi yakin, harus yakin. Allah. Bun. Kalau saya itu kenapa kok tidak mau jadi praktisi ruqyah itu? Jadi ceritanya gini. Dulu saya itu di Surabaya itu termasuk yang belajar ya cara-cara ngobati orang itu, termasuk ruqyah itu. Nah, suatu saat ada orang minta tolong sama saya saat itu. Saya masih di Surabaya saat itu. Saya datang ke rumahnya, ibu-ibu. Saya nasihati beliau. Kan biasa kan, sebelum kita berusaha mengobati itu meruqyah, kita nasihati, kita tata hatinya lah. Saat itu saya membuka nasihat begini. Bu, semua orang itu punya masalah, saya bilang itu. Ibu punya masalah, saya juga punya masalah, saya ngomong gitu. Pas saya ngomong saya punya masalah, beliau itu nyeletuk gini. Masa Ustadz punya masalah katanya? Masa Ustadz punya masalah? Saya kaget saya itu baru ngeh. Kalau jadi tukang ruqyah itu bagi sebagian orang seolah-olah harus sakti gitu loh. Tidak boleh sakit gitu, tidak boleh lemah gitu. Jadi seolah-olah kalau jadi ahli pakar pengobatan yang gaib-gaib itu seolah-olah orangnya harus sakti, terus harus apa? Tidak boleh sakit, tidak boleh punya masalah, harus sempurna gitu. Wah, kata saya, kalau ini keyakinan orang nggak bagus ini. Akhirnya saya tinggalkan, udah ngajar aja. Sebelumnya udah ngajar saya, cuman maksudnya ada kemampuan untuk itu dulu gitu. Akhirnya nggak saya asah. Orang nuntutnya supaya saya jadi sakti. Seolah-olah nggak boleh sakit, nggak boleh punya masalah, repot ini. Kalau orang nyuruh saya kayak Anggling Darmo ya repot. Akhirnya saya udah, kalau ada orang minta tolong, saya nggak bisa. Kalau mau saya ajari ini, baca sendiri silakan. Pernah malam-malam orang telepon, jam 10 malam telepon, Pak Ustadz telepon, bisa kesini nggak nih? Kenapa? Ada yang kesurupan? Lah, jam 10 malam kesurupan telepon saya, gimana ceritanya gitu. Saya bilang, udah Pak, kalau mau baca ini, silakan di ruqyah sendiri aja, baca ini, saya bilang gitu. Baca ini. Ya biar ada kemandirian juga gitu, dan tidak mengandalkan orang lain. Itu seperti itu. Oh, nggih. Dan itu bisa dipelajari, yang penting yakin itu aja. Harus yakin memang. Kalau nggak yakin nggak bisa. Harus yakin. Itu seperti itu. Wa an Aisyah, dan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah beliau yu'awidhu, melindung, memohonkan perlindungan gitu ya. Ba'du ahli, sebagian keluarganya, yamsahu, dengan cara beliau mengusap biadi, dengan tangannya, al-yumna, yang kanan, wa yaqulu, dan beliau berucap, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfihi wa antas syafi, la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Ini banyak ini, kalau ini doa ini umum kalau ini ya. Di Nabi itu kalau menjenguk, oh ini bukan yu'awidu ya, ini salah, ini bukan yu'awidu, ya'udu, ini harokatnya salah itu. Kalau menjenguk bukan yu'awidu tapi ya'udu, pakai dal, ya'udu. Ada ya'udu, a'ada ya'udu, a'ada yu'idu, ya a'ada ya'udu, a'ada yu'idu. Ya'udu berarti a'ada ya'udu, melihat, menjenguk maksudnya. Jadi ini Nabi kalau menjenguk kerabatnya yang sakit,
beliau pegang dengan tangan kanannya sambil membaca doa apa? Allahumma rabban nas, wahai Allah Tuhannya manusia, adhibil ba'sah, buanglah penyakit ini, isfihi wa antas syafi, sembuhkanlah ia dan Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan, la syifaa illa syifauka, yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, syifaan yaitu kesembuhan, la yughadiru saqaman, ya kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Kalau untuk diri kita sendiri bagaimana Ustaz pakai doa ini? Tidak apa-apa, kita pegang pakai tangan kanan kita. Daerah yang sakit mana, misalnya daerah sakit kita pegang. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sah, isfini. Jadi isfini, adhibil ba'sah, isfini wa anta syafi. Jadi isfini, sembuhkanlah aku itu. Bukan isfihi, tapi isfini. Sembuhkanlah aku. Wa anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Ustadz saking sakitnya sampai lupa doa-doa Nabi ini Ustadz. Bagaimana caranya ya Ustadz kalau lupa ya? Ada beberapa solusi. Yang pertama Fatihah. Fatihah itu ruqyah, Fatihah itu. Saya baca dalam kitab Ad-Da' wad Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab itu Ibnu Qayyim beliau cerita, saya pernah di Mekah kata beliau, sakit kata beliau, tidak nemu dokter kata beliau. Saya sakit pas di Mekah kata beliau, nggak nemu dokter. Akhirnya selama sakit itu saya meruqyah diri saya sendiri dengan suratul Fatihah. Fatihah tiupkan ke air diminum. Kan kalau di Bukhari kan ditiupkan ke air diminum. Fatihah diruqyah pakai suratul. Pokoknya beliau meruqyah selama sakit pakai Fatihah itu. Qaddarallah sembuh. Itu cerita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di Jogja itu ada seorang dokter. Saya tidak tahu namanya, cuman disebutnya orang-orang pengajian menyebut beliau itu Dokter Dedot. Orang Jogja. Namanya saya kurang tahu, Dokter Dedot. Satu saat beliau menangani pasien demam berdarah. Di buku besar ilmu kedokteran itu demam berdarah itu ada tahapan-tahapan kesembuhannya. Sampai dengan 7 hari sakit itu tidak ada perkembangan sesuai dengan yang ada dalam buku panduan kedokteran itu. Nah, Dokter Dedot ini agak panik juga. Kok nggak ada perkembangan? Akhirnya beliau telepon seorang kiai. Kiai ini bagaimana ini kiai? Saya punya pasien, udah saya tangani pakai ilmu kedokteran nggak sembuh-sembuh juga. Kata kiai itu, coba bacakan suratul Fatihah. Karena Fatihah ini ruqyah. Maka kemudian beliau ini menemui ibunya. Ibu muslim atau non muslim? Saya muslim. Ibu mau nggak mendoakan anaknya dengan suratul Fatihah? Oh iya ya mau. Akhirnya sambil nungguin anaknya dibacakan Fatihah, diruqyah pakai suratul Fatihah. Qaddarallah sembuh. Dengan izin Allah apa? Sembuh. Nah, jadi ruqyah ini samping pengobatan kuno, ini pengobatan yang kita sendiri bisa melakukan sebenarnya. Nah, itu dan andaikan kita nggak nemu obat ya, ruqyah ini bisa kita pakai. Dan ruqyah ini secara dalil ada dalilnya, secara ilmiah itu juga ada pembuktiannya gitu loh. Saya ini bukan pakarnya, saya bukan ahlinya, cuman kan saya pernah tahu lah riset di Jepang itu bahwa air yang dibacakan bacaan yang baik, termasuk bacaan Al-Quran, itu membentuk heksagonal, molekul air itu heksagonal, dan itu bagus untuk pengobatan dengan izin Allah. Nah, manusia ini kan 90% air isinya manusia ini. Nah, itu kalau kita ruqyah dengan diperdengarkan, itu sedikit banyak memang berpengaruh pada kesehatan dengan izin Allah. Dan itu sudah ada risetnya itu. Tapi diperdengarkan ya, bukan di omak-amik tadi itu, diperdengarkan. Itu seperti itu.
Pun. Terus saya sempat posting di Facebook itu hasil riset tentang garam. Ternyata garam itu dengan izin Allah itu bisa merekam. Makanya dukun juga pakai garam, ahli ruqyah juga pakai garam krosok itu ya, garam yang masih kasar itu. Itu kalau kita bacakan suratul Fatihah misalnya, terus garam itu kita makan, jangan dirusak, tapi kalau dirusak itu maksudnya dikasih air panas itu rusak. Tapi kalau dicampur air dingin atau langsung kenyot itu, sebelum kita bacaan suratul Fatihah, maka garam ini akan mengulang-ulang bacaan Fatihah kita. Ya tentu secara ilmiah saya nggak tahu bagaimana itu risetnya itu, tapi kesimpulannya begitu. Jadi kalau kita makan dan dia mengalir di darah kita, Fatihah itu akan terus dibacakan dalam tubuh kita dan itu punya fungsi ruqyah. Makanya tukang sihir membacakan mantra juga pada garam. Banyak sihir itu pakai garam. Nah, pakar-pakar ruqyah juga pakai garam. Sampai dijual garam ruqyah itu. Ya, kalau saran saya sih bikin garam ruqyah sendiri aja. Tapi garam krosok, garam yang kasar itu. Nah, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu ada risetnya, itu saya sempat posting di Facebook itu. Riset tentang apa? Garam. Dan itu bisa dipakai untuk, saya ulang tadi, ruqyah syariah, tapi juga bisa pakai untuk sihir juga. Itu garam itu. Pun. Jadi kalau yang pertama tadi, dulit bagian bumi yang bersih, ditiup, diludahi dikit, didoakan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina, diusapkan ke daerah yang sakit. Mana yang sakit, nah, diusapkan. Nah, terus kemudian atau yang kedua ini dipegang daerah yang sakit sambil didoakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sah isfihi. Kalau orang yang kita doakan, kalau kita sendiri isfini wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Saya ulang, harus yakin tapi ya. Harus apa? Yakin. Kalau enggak yakin ya enggak bermanfaat, harus yakin. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, kalau enggak yakin enggak bermanfaat. Wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna sungguhnya beliau qala berkata lisalisin rahimahullah, lisalisin kepada ini di sini sebut salisin. Salisin orang yang ketiga. Tapi sih kok terjemahannya kok sabit. Berarti ini salah tulis berarti ini. Sahabat Anas berkata lisabitin rahimahullah, kepada Sabit rahimahullah, ala urqika biruqyati Rasulillah SAW, maukah kamu saya ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata siapa Sabit, bala monggo. Qala, berkata siapa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isfi anta syafi la shifaa la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari. Jadi sahabat Anas menjenguk sahabat Sabit rahimahullah, terus izin mau meruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah Muhammad SAW, dan diiyakan. Jadi kalau kita ditawari mau diruqyah, monggo silahkan, tidak apa-apa. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si, Allahumma wahai Allah rabban nas, yang menjadi Tuhannya manusia, mudhibal ba'si, yang menghilangkan aneka penyakit atau keburukan, isfi anta syafi,
Sembuhkanlah karena Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La syafiyah, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan illa ant, kecuali Engkau. Syifaan dan kesembuhan, la yughadir saqaman, yang tidak menyebabkan datangnya penyakit kembali atau tidak dihinggapi penyakit kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau ini enggak pakai pegang apapun. Kalau yang tadi pakai pegang area yang sakit. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini sebenarnya sebagai penegasan yang diulang-ulang itu anta syafi. Jadi gini ya, sejatinya yang berkuasa menyembuhkan itu hanya Allah saja. Selain Allah tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Tabib, praktisi herbal itu hanya mengobati. Itu hanya mengobati. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka kalau berobat silakan datang kepada ahlinya, tapi kalau perihal sembuh, berharaplah sembuh hanya kepada Allah. Terus ini sependek yang saya pahami ya. Kalau sakit itu jangan langsung mikir sembuh. Tapi kalau sakit, diterima dulu sakit itu. Diterima sebagai ketetapan Allah. Walaupun itu salah kita ya. Kan di antara sebab sakit kan karena salah kita. Tapi bahwa akhirnya Allah putuskan sakit kan itu keputusan Allah yang harus kita terima gitu maksudnya. Jadi jangan langsung ditolak, tapi diterima dulu, baru berproses untuk berobat atau berusaha untuk sembuh. Nah, karena kalau belum apa-apa kita tolak dulu yang datangnya dari Allah, ngerinya nanti tersinggung malah tambah repot. Kalau yang ngasih tersinggung kan malah tambah repot. Nah, mending terima dulu keputusan Allah itu dengan sabar dan atau bersyukur. Setelah itu baru berproses mentaati perintah Allah untuk berusaha supaya sembuh. Itu seperti itu. Jadi caranya terima dulu takdir Allah itu. Ya Allah, hamba terima takdirmu dengan lapang dada, dengan rasa syukur, dengan rasa sabar. Nah, besok saya mau berobat nggih ya Allah. Terus berharap kesembuhan kepada Allah. Jangan sakit langsung minta sembuh. Tapi terima dulu, baru setelah itu kita berproses. Supaya ada adabnya kepada Allah, bahwa keputusan Allah kita terima dengan sabar dan atau dengan bersyukur. Terus kemudian mungkin saya jangan pernah dengar cerita juga mungkin ya. Saya pernah baca di medsos ingat saya itu. Ada seorang dokter ada yang mengatakan dokter dari Indonesia katanya itu tugas di Saudi katanya. Tugas di Saudi. Dulu tapi nggak tahu sekarang ya. Dan pas tugas di Saudi itu rumah sakitnya itu sepi, tidak seperti rumah sakit di Indonesia, rawami, bahkan kadang sampai nggak dapat ruangan. Nah, di Saudi itu rumah sakitnya itu sepi. Nah, beliau penasaran apa sebab orang Saudi saat itu, tapi ya nggak tahu sekarang kok rumah sakitnya sepi itu. Nah, usut punya usut, kata orang setempat saat itu, orang sini kalau sakit itu tobat dulu katanya. Jadi tidak langsung ke rumah sakit, tobat dulu, minta ampun dulu kepada Allah katanya. Tapi itu Saudi dulu, nggak tahu kalau Saudi sekarang. Soalnya sekarang ada terjadi perubahan besar-besaran di Saudi soalnya, ada gaya hidupnya itu kan. Nah, jadi mereka itu dulu kalau sakit itu tobat dulu, minta ampun pada Allah. Kalau udah tobat minta ampun pada Allah kok nggak sembuh, baru pakai obat-obatan yang ada yang herbal, habatus sauda, madu, kurma, ya zaitun, pokoknya yang herbal-herbal. Nah, kalau udah itu semua nggak sanggup, baru ke rumah sakit katanya. Kalau itu semua nggak sanggup, baru ke rumah sakit. Makanya rumah sakitnya sepi, katanya itu nggak tahu betul apa. Itu dulu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu ramai apa enggak ya. Allahu Akbar. Ya, tapi bagus itu kalau kita amalkan.
Jadi begitu sakit kita terima dulu keputusan Allah sakit itu, terus kita berproses dengan cara taubatan nasuha, minta ampun sama Allah barangkali ini karena dosa-dosa kita. Yang kedua, ya kalau yang ada apa deh? Yang ada air putih, zaitun misalnya, santan mentah, kelor atau apa ya, yang jenengan punya lah, yang alami-alami misalnya. Nah, kalau sekiranya wis keteteran, monggo datang ke dokter. Wah, nanti takut keburu terlambat Ustaz. Saya langsung dokter aja. Ya enggak apa-apa, monggo silahkan. Bagi yang khawatir monggo enggak apa-apa, silahkan. Yang penting keputusan Allah terima dulu. Ya Allah, saya terima takdir panjenengan berupa yang enggak enak ini misalnya. Saya akan bersabar. Kalau sanggup malah bersyukur. Saya akan bersyukur karena alhamdulillah cuma segini ya Allah gitu. Nah, terus baru mohon kesembuhan pada Allah sambil berproses setelah itu. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, dan cerita dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, adani menjenguk saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, Allah mashfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Allah mashfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Allah mashfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saat itu saat Nabi menjenguk sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit yang rasanya hampir beliau itu meninggal dunia. Karena beliau merasa sudah dekat dengan kematian, maka beliau berpesan, nanya ke Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, harta saya banyak, sementara saya sakit, seperti yang Anda lihat kayak gini, ini sakit parah maksudnya. Dan putri saya cuma satu. Boleh enggak ya Rasulullah kalau seluruh harta saya infakkan fisabilillah? Kata Nabi, tidak boleh. Kalau 2/3 tidak boleh, kata Nabi. Separuhnya tidak boleh, kata Nabi. Kalau 1/3 cukup, kata Nabi. Dan 1/3 itu udah banyak, kata Nabi. Kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan kekurangan, sehingga karenanya dia minta sana minta sini kepada manusia. Aukamakal. Nah, qaddarallah, rupanya beliau tidak meninggal saat itu. Nanti beliau meninggalnya karena beliau ini nanti yang jadi panglima perang di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an menaklukkan Persia. Panglimanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau ini mujabud dakwah, orang yang kalau doa itu langsung dikabulkan. Beliau ini Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Ada orang buta didoakan langsung melek. Ada orang lumpuh didoakan langsung jalan. Itu Sa'ad itu. Jadi ngalang-ngalai mirip-mirip mujizat Nabi Isa alaihissalam. Ada orang buta didoakan oleh beliau langsung melek. Ada orang lumpuh didoakan langsung jalan. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, tapi pas mimpin perang itu beliau sendiri sakit beliau itu. Nah, temennya ngomong. Sampean itu kan doain orang sakit sembuh. Loh, sampean sendiri sakit kok enggak minta sembuh, katanya. Apa jawaban beliau? Mereka itu kan minta sembuh. Ya, saya doakan sembuh. Lah saya ini enggak mau sembuh. Repot ini. Sudah tingkatannya beda ini. Jadi beliau itu menikmati sakitnya. Ya, itu kan mirip Nabi Ayub alaihissalam itu. Ketika beliau sakit, istrinya bilang, Mas Nabi, boya minta disembuhkan oleh Allah gitu loh. Sampai itu Nabi. Kata Nabi Ayub, saya sehat berapa tahun? 40 tahun, kata istrinya. Saya sakit berapa tahun? Dalam satu riwayat 18 tahun saat itu. Kata beliau kurang lama katanya. Nah, ini orang-orang tertentu ini, kita jangan tiru-tiru. Kalau belum sanggup maksudnya. Kalau sanggup nggih monggo.
Kalau level kita masih minta sembuh aja. Itu seperti itu. Jadi memang ada orang-orang tertentu itu yang seperti itu ada. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kalau berdoa itu langsung Allah kabulkan. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Nah, Nabi mendoakan beliau pas saat itu qadarullah sembuh beliau. Doanya Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Kalau jenguk Pak Dira, Allahumma shfi Pak Dira, Allahumma shfi Pak Dira. Allahumma shfi Pak Haji Amri, Allahumma shfi Pak Haji Amri. Allahumma shfi Pak Yusrisal misalnya. Jadi kita doakan diulang 3 kali. Nah ini boleh, silakan, tidak apa-apa. Nah ini silakan dipilih saja nggih. Saya ulang nggih. Dulit bumi ditiup, diludahi dikit. Dibacakan Bismillahi Rabbi ardina turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Terus diusapkan ke orang yang sakit tadi itu, yang bagiannya sakit tadi itu. Atau dipegang pakai tangan kanan sambil berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Kalau kita sendiri ishfini berarti. Atau doakan dengan doa tanpa memegang ya berarti ini. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa shifa la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Nah, terus ini yang paling gampang. Allahumma shfi siapa namanya? Allahumma shfi siapa namanya? Allahumma shfi siapa namanya? Kalau yang bingung baca suratul Fatihah. Itu juga ruqyah. Baca apa? Suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Mintanya sama Allah kan itu. Doa untuk apa itu, Pak? Oh. Itu bukannya hadis ya? Hadis itu kan? Iya, kalau hadis ya enggak apa-apa. Iya. Silakan, enggak apa-apa. Bagus itu. Nggih. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari gitu ya itu. Ya, ada di hadis, betul. Ada di hadis. Termasuk zikir pagi dan petang. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Ya monggo Pak Dira. Jadi yang saya pahami ngeten, Pak. Kan jin itu kalau memang dia ada jinnya ya. Jin itu kan masuk ke tubuh manusia itu yajri majrad dam. Masuk melalui pembuluh darah. Sehingga kalau di ruqyah itu ketika dia mau keluar, itu reaksi orang yang di ruqyah itu macam-macam. Ada yang keluarnya itu kan dia melalui pembuluh darah. Ada yang keluar itu melalui keringat. Tidak muntah, Pak, tapi keringatan dia. Ada yang muntah. Ada yang kentut. Macam-macam. Jadi reaksi orang saat jinnya mau keluar itu macam-macam reaksinya itu. Nah, jin keluar sama jin masuk itu kadang mirip juga reaksinya itu. Nah, adapun yang sampai teriak-teriak itu wallahu a'lam bishawab, ya bisa jadi memang itu bangsa jinnya yang memang tersiksa.
Selebihnya wallahu alam bisawab. Ya kalau yang di TV itu saya nggak tahu itu betul apa tidak, karena kadang kita susah bedakan antara beneran sama konten kan, kadang kita susah bedakan gitu. Tapi kalau di realnya memang begitu. Contoh gini ya misalnya. Ini contoh Bang, misalnya gini, ada orang kok nggak nyaman, dicek medis nggak ada penyakitnya, tapi ada nggak nyaman. Itu kalau kita deteksi pakai ruqyah, itu pasti bereaksi Pak. Kalau memang ada jinnya itu. Nah yang repot itu gini, ini pengalaman pakar-pakar ruqyah yang pernah meruqyah. Yang repot itu gini, orang itu jelas kena sihir sudah. Pas di ruqyah nggak ada reaksi apa-apa, karena ternyata jinnya nggak di orang itu. Jadi jinnya nggak di situ Pak jinnya. Tapi dia udah pasang simpul-simpul dalam diri orang itu, dan orang itu diremot dari jarak jauh oleh jinnya itu. Jadi ada orang itu diganggu oleh jin itu pakai remote. Ya remote maksudnya dikendalikan pakai sihir jarak jauh gitu loh. Jadi jinnya nggak ada di orang, maka di ruqyah nggak ngefek, nggak ngaruh apa-apa, karena jinnya nggak di situ. Jinnya di tempat jauh, tapi dia udah pasang simpul-simpul dalam diri orang itu, tinggal dikendalikan dari jarak jauh itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enggak, yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, orangnya kayak stroke. Orangnya kayak stroke katanya. Sudah stroke apa kayak stroke? Mati sudah terus, kenapa terus? Berarti keluarganya menolak untuk diobati secara ruqyah gitu maksudnya? Oh, ya itu pilihan sih soalnya. Saya itu ketemu dengan ada sebagian orang itu yang kemaruk sama ruqyah juga ada. Tapi ada yang anti ruqyah juga ada. Sangat fanatik ke medis itu juga ada. Anti herbal juga ada. Kemaruk sama herbal, anti medis juga ada. Model orang itu macam-macam memang. Nah, jadi kalau memang yang bersangkutan terutama keluarganya tidak mau, ya tidak usah dipaksa. Kan mungkin beliau fanatiknya ke medis, tidak mau ke ruqyah. Padahal kalau cuma ruqyah saja sih sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau maaf ya, kalau penggunaan herbal itu loh yang kadang memang harus pakai ilmu itu. Maksudnya maaf, ya kan tidak semua pakar herbal itu betul-betul pakar kan. Beberapa kan cuman ya taunya aja gitu. Tapi kalau ruqyah itu kan doa. Wirid, dzikir. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Sambil contoh gini, ini contoh ya. Ini kisah nyata. Di Saudi itu yang cerita ini Dr. Arifin Badri. Beliau itu pernah cerita gini. Di Saudi itu pernah ada anaknya orang kaya. Terkenal baik dan berbakti sekali. Suatu saat sakit lumpuh, sudah dibawa ke rumah sakit yang paling top, dokter yang paling top di dalam maupun di luar negeri. Qadarullah nggak sembuh karena capek,
datang ke seorang syekh. Syekh, anak saya ini sakit apa, Syekh? Boleh didoakan loh, Syekh. Kata syekhnya itu gini, anak kamu ini baik apa biasa? Baik, saya berbakti banget. Kata beliau, berarti sering dipuji? Iya. Siapa yang muji terakhir kali? Kata orang tuanya, pasti kami, saya mau kami orang tuanya senang sama dia. Kata beliau, ambil wudhu. Suruh ambil wudhu. Sebagaimana dalam hadis tentang penyakit ain itu, sebagian air wudhunya diwadahi, diruqyah, terus diusapkan ke anak ini. Itu saksinya banyak. Yang tadinya lumpuh, qadarullah langsung bisa jalan seketika itu dengan izin Allah. Oh, berarti penyakit ain. Berarti penyakit ain itu kalau ketahuan siapa yang muji itu suruh wudhu. Sebagian airnya ditadai, diruqyah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, macam-macam ayat ruqyah lah. Terus diusapkan sebagian. Itu pernah terjadi di masa Nabi kepada sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian pernah ada kejadian juga orang open house, jadi rumah baru. Kerabatnya datang. Begitu kerabatnya datang, begitu pulang, semua perabotan elektronik di rumah itu rusak semua, kecuali satu rice cooker. Rice cooker itu ceritanya ketutupan pintu, dia nggak ketahuan. Rupanya ada indikasi pas keluarganya datang, semua barang elektronik di rumah itu dipuji rupanya. Yang muji nggak pakai masya Allah, nggak pakai barakallahu fiik. Rice cooker itu nggak kena puji, ketutupan pintu. Semuanya rusak kecuali rice cooker itu. Berarti kan tidak normal ini kan? Ada apa ini? Rupanya ada kemudian kena penyakit ain. Maka disuruh wudhu, keluarganya yang memuji itu. Sebagian bekas wudhunya di ruqyah, terus sebagian airnya itu diusapkan ke benda-benda tadi. Boleh percaya boleh tidak, qadarullah sembuh itu barang-barang elektronik itu. Ini kisah nyata semua ini. Yang cerita itu Dr. Arifin Badri. Kejadiannya di Mekah kejadiannya. Jadi ya kalau nun sewu lumpuhnya beliau ada indikasi misalnya maaf kena penyakit ain, apalagi beliau ini termasuk orang yang baik misalnya. Coba di kerabatnya itu siapa yang biasa memuji beliau? Kalau istrinya suruh wudu, kalau anaknya suruh wudu, kalau orang tuanya suruh wudu. Sebagian air wudunya itu diruqyah, diusapkan ke anggota tubuh orang tadi, insya Allah semoga ya kalau memang itu kena penyakit ain itu diberi sembuhan oleh Allah. Nah ini saya ulang, ini pernah terjadi pada sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau orangnya gagah ganteng, pernah ikut perang Badar bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Suatu saat lumpuh tiba-tiba itu. Nabi tentu tahu ini kena ain ya. Kata Nabi, siapa yang memuji dia terakhir kali? Ada dua orang angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi, hampir-hampir pujian kalian membunuh dia, kata Nabi. Wudu, kata Nabi, suruh wudu sama Nabi. Tampung sebagian air wudunya, soleh, diruqyah sama Nabi. Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Aukamakal. Terus sebagian diusapkan, air itu diusapkan ke Sahal bin Hunayf. Dengan izin Allah langsung sembuh. Dengan izin Allah. Maka kalau nun sewu, lumpuhnya tadi itu ada kemungkinan karena dipuji. Coba siapa yang muji terakhir kira-kira? Anaknya kah? Pasangannya kah? Orang tuanya kah? Tetangganya kah? Itu suruh wudu itu. Atau siapapun suruh wudu lah yang sekiranya ada potensi memuji. Diruqyah, mudah-mudahan dengan izin Allah sembuh. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo. Kalau ada. Jelas semua? Nggih, monggo. Betul.
betul. Bismillahirrahmanirrahim. Secara prinsip kita mengamalkan apa yang Nabi amalkan SAW. Nabi itu kalau sakit ya berobat. Beliau sabar pasti, tapi beliau berobat. Para sahabat sakit, Nabi mendoakan kesembuhan. Para sahabat sabar pasti, namun Nabi tetap mendoakan kesembuhan. Jadi bersabar itu merontokkan dosa, tapi bersyukur tidak kalah juga merontokkan dosa juga. Jadi bersabar dan bersyukur itu dua-duanya memang harus ada. Itu satu dulu ya, satu dulu. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya. Nabi kita Muhammad SAW ketika sakitnya itu sakit yang tidak sampai membuat beliau wafat ya. Beliau berobat, minum habatus sauda, minum madu, berbekam beliau itu. Artinya beliau berobat. Tapi di sakit yang akhirnya membawa beliau pada kematian, pada menghadap kepada Allah. Di tahun itu beliau tidak banyak berharap sembuh. Beliau lebih banyak menerima. Beliau juga tidak berusaha dengan aneka obat. Beliau hanya berusaha untuk meredakan sakitnya saja, tapi tidak ada upaya untuk secara maksimal biar sembuh itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Aukamakol ini sebenarnya yang saya pahami. Saya ketemu dengan beberapa orang itu, kalau yang dalam sakitnya itu dia lebih banyak menerima, itu kadang beberapa isyarat bahwa dia kayaknya memang itu yang sakit yang terakhir. Kapan hari ada seorang ustadz, beliau ini bilang gini Pak, sebelum akhirnya meninggal ya, beliau bilang gini, saya ini sudah malu kepada Allah minta sembuh katanya. Islamnya kalau sakit ya minta sembuh, ya sembuh dan izin Allah sembuh. Kata beliau pas sakit yang akhirnya beliau wafat itu dan izin Allah, kata beliau, saya malu mau minta sama Allah sembuh itu. Udah saya terima aja lah gitu. Rupanya memang itu sakit yang akhirnya buat beliau menghadap kepada Allah. Nah, maksud saya ya tidak tahu gimana ceritanya orang beriman itu ya, kalau sudah pada akhirnya akan menghadap kepada Allah itu, kadang Allah tahan lisannya untuk berdoa. Ya akhirnya ya lebih pada menerima. Itu akhirnya ya sampai meninggalnya biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada perkataan ulama yang mengatakan begini. Kalau Allah menghendaki satu balak terjadi, Allah tahan lisan para kekasihnya untuk berdoa. Ya, jadi ya tadi termasuk untuk sembuh pun tidak minta. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.